Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis menyebutkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah 120 hari di dalam kandungan, maka ditetapkanlah rizki, ajal, amalnya, dan kecelakaannya atau kebahagiaannya. Ajal dan rizki selalu berdampingan, terputus rezekinya, tibalah ajalnya. Tidak perlu kita khawatirkan bahwa rezeki dan ajal itu tidak akan pernah bertukar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34. Setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Kementerian Agama bahwa ayat ini menjelaskan tiap-tiap umat atau bangsa itu adalah ketentuan yang disebut ajalnya, yaitu batas waktu tertentu, atau maju atau mundur, jaya atau hancur,
Yang menentukan ialah Allah sesuai dengan sunnahnya dan kehendaknya. Maka jika telah tiba waktunya, maka terputuslah urusan dengan dunia. Ketika ajal tiba, tidak dapat ditunda atau dimajukan walaupun sesaat. Maka itulah ketika kematian mendatangi kita, jasad kita akan busuk dan hancur, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 185, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian yang melanda kita tidaklah membuat dunia ini bersedih. Alam tidak akan berhenti berputar dan perekonomian tidaklah akan hancur. Semua tetap berjalan seperti biasa. Namun akibat kematian yang melanda kita mengakibatkan peralihannya kepemilikan yang semula milik kita akan berpindah menjadi milik orang lain. Harta kita akan berpindah tangan kepada ahli waris, dan pekerjaan serta jabatan yang kita miliki akan digantikan oleh orang lain. Sementara kita akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban atas segala amal kita sehingga ke yang terkecil. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita jangan pernah tertipu oleh kehidupan dunia ini. Tidak ada satupun yang kekal dalam kehidupan ini. Semua merupakan senda gurau, permainan dan tipu daya berkala. Dan apa yang dilakukan di dunia ini akan dipertanyakan. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengeringkan dan kamu lihat menguningan, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan di dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Hadid ayat 20. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita siapkan untuk menghadapi hal ini? Ini adalah merupakan kenyataan yang bakal terjadi pada setiap diri kita dan makhluk hidup lainnya. Hal ini mesti menjadi perhatian serta renungan bagi kita semua. Kita cek semua ibadah kita, jangan sampai ibadah kita selama ini sia-sia. Sudahkah kita cek semua amal saleh dan sedekah kita? Dan sudahkah kita mengintrospeksi diri dan kelakuan kita? Semoga kita semua selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan selamat di akhirat. Namun jika tidak, maka ingatlah terhadap peringatan. Ya Allah, sampaikanlah kepada kita dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia lalu berkata sambil menyesal, Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan mendapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh. Maka ketika itu keluarlah perkataan-perkataan mereka yang menyesal, Ya Allah, jika Engkau tunda ajalku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah. Maka sebelum perkataan-perkataan itu menyesal itu sampai kepada kita, maka mari manfaatkan waktu yang penuh diberi untuk senantiasa bertaubat, beribadah dan melakukan kebaikan.
sebelum ajal datang menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.